Selamat datang di Cerak, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang. Dan seperti biasa kita ditemani sama Livi Giananta. Halo semuanya. Gue itu tipe orang yang gak percaya dengan hal-hal mistis ya. Oke. Dan gue gak pernah merasa mereka itu ada sebenarnya. Tapi ketika dulu gue menjalankan sebuah uji nyali, dulu kan gue konten kreator tuh. Oh. Konten kreator yang suka uji nyali ke tempat-tempat terbengkalai gitu kan. Di situ gue belum merasakan apa-apa nih, masih biasa aja. Memang gue penakut orangnya. Ketika gue penakut tuh pikiran gue udah wah ini ntar ada ini, ntar kalau ketemu ini gue gimana gitu kan. Pada akhirnya gue iseng nih sama temen gue, ini kan kita kan berdua nih, gimana kalau kita coba setel lagu Inserungi nih, biar lebih gimana gitu kan. Begitu gue setel, gue ngerokok, itu ada suara raungan di kuping gue, dan itu jelas banget, dekat banget di sini, sebelah kanan gue, masih ingat banget sampai sekarang. Oke. Gak lama itu gue kaget, barang dari lantai 2 perang, dibanting. Setelah dibanting, gue udah gak kuat dong. Gue manggil tim gue lah sama temen-temen gue. Masuk, kita bertiga. Temen gue cewek, ternyata dia lagi haid. Oh. Dia nggak ngomong kalau dia lagi haid. Dia lagi haid, dia diam, tiba-tiba dia ketawa. Bener-bener ketawa. Nyerang, matanya melotot, merah. Anjir. Badannya gede. Tenaga makhluk halus sama manusia beda dong. Ya. Gue berdua, gue nahan, gak bisa apa-apa. Lewat. Akhirnya, kebetulan tim kita ada yang bisa, dikeluarin. Masuk lagi. Udah masuk lagi, keluar lagi. Terus gue ke depan tuh, kan kita collab sama YouTube lain kan. Oke. Gue gak pernah namanya lihat orang kesurupan. Satu persatu kesurupan. Ada yang jadi macan, ada yang jadi siluman, muntah darah depan. Sampai muntah darah. Muntah darah. Jujur gue nggak percaya kalau dia kesurupan beneran. Gue takut kalau ketemu orang kesurupan. Cuman gue pengen ngebuktikan dengan cara, kalau kita acting kesurupan nih, dikritikin deh. Logika, se-actingnya kita, sejago-jagonya, ketawa nggak sih? Iya. Ketawa dong, geli dong. Ini gue kritikin, gue pengen. Dia malah nyerang, nonton. Itu darah tuh banyak banget. Satu persatu kesurupan, pada nyerang. Udah bener-bener nggak karuan. Itu kan tempat luas tuh. Lari-lari, glinding, ada yang macan begini. Chaos banget. Bang. Chaos banget di situ. Kita semua pada panik semuanya. Tapi sebelumnya bang, sorry nih, kalau boleh tahu, itu saat kejadian tempatnya, lokasinya di mana? Itu ada di Bogor. Oh. Salah satu rumah sakit yang udah terbengkalai. Itu cukup luas. Oh, dia rumah sakit. Rumah sakit. Itu cukup luas. Oke, lanjut. Setelah semuanya lagi pada kesurupan, gue panik dong. Gue bingung, gue mau ngapain, karena gue gak ngerti untuk ngelarinya. Gue ngerokok. Jarak berapa ratus meter, masih kelihatan ya, Banaspati. Api. Merinding gue sambil tuh merinding gue. Gue gak pernah tahu ya Banaspati itu apa. Gue search di Google lah Banaspati. Itu ternyata api yang kalau dia nyerang ke manusia kita kebakar. Situ gue nggak bisa apa-apa. Banaspati dari jauh, dekat. Tapi posisi mereka masih kesurupan ya. Masih pada chaos banget bro. Setelah itu semua udah pada normal, udah pada keluar ya, muntah darah lagi, kemasukan lagi, jadi kita di situ tuh diusir karena kita mengganggu, karena berisik. Dengan kehadirannya kita di situ berisik, mengganggu.
Itu lu tahu dari mana? Maksudnya kan tadi kan lu bilang oke ternyata mereka ngusir. Apakah ketika pas lagi pada kesurupan tuh ada yang nanganin nggak dari mungkin orang yang jaga rumah sakit itu atau siapa gitu? Jadi salah satu teman kita tuh ada orang bisa lah. Oke. Dia bisa berinteraksi lah. Oh. Bisa ngeluarin juga. Diajak tuh interaksi itu. Ngomong, ngapain kalian semua di sini? Kalian di sini cuma mengganggu kita. Ngopi sendiri, merokok sendiri. Oh, kayak gitu. Di sini banyak nih. Gak cuma kalian doang di sini. Sopan santun kalian di mana? Ya, kalau gue kan mikir ya memang mungkin mereka ada, cuman ya gimana caranya gitu kan kita mau bagi makanan. Setahu gue cuman kita naruh rokok satu sama kopi satu udah, gitu kan. Dari situ ya udah, akhirnya gue beli rokok sebungkus, gue nyalain semua, kopi, bah kita ngerokok bareng, kopi bareng, makan bareng. Jadi gue bilang, gue di sini izin, niat kita, tujuan kita kesini tuh bukan mau mengganggu, tapi kita cuma pengen tahu situasi di malam hari itu seperti apa. Gitu. Kita mau lihat mitosnya aja gitu. Cuman kan balik lagi kan jadi chaos. Karena di situ bukan cuma 1-2 YouTuber, tapi ada 5 YouTuber. Oh, saat itu yang lagi collab sama lo berarti memang banyak orang. Banyak orang. Dan itu semua konten horor. Oke. Dan mereka punya tim kan, terang. Begitu terang, ya memang sih kita di situ kan buang sampah sembarangan, sembarangan. Ditambah temen gue juga beberapa cewek ada yang lagi haid. Sorry, Kak Fernando. Lo maksudnya kenapa akhirnya kalian nih tim YouTuber ini memutuskan untuk ke tempat rumah sakit itu, dan maksudnya rumah sakit itu apakah memang dia udah lama nggak beroperasi atau dia masih beroperasi gitu? Udah lama terbengkalai. Dan mungkin punya ini yang kenapa bisa disamperin berarti kan ada sejarahnya dong. Maksudnya yang terkenal dari rumah sakit itu apa atau gimana, makanya kalian mau coba explore di tempat itu. Gue sih nggak banyak nanya ya ke dia ya, dan dia cuma ngomong rumah sakit itu tuh memang bener-bener angker banget karena di situ banyak yang bunuh diri. Karena bunuh dirinya kenapa? Karena ya kalau kita sakit nih, udah sakit keras lah ya, putus asa nggak sih? Ya kan, putus asa dong pasti kayak, gue buat apa sih hidup? Tapi gue kesiksa kayak gini sakit, loncat lah, jar. Wah. Banyak kejadian kayak gitu sebenarnya berarti. Banyak arwah penasaran. Dan di situ memang bukan cuma Banaspati, bukan cuma pocong, ya banyak sosoknya. Ya memang gue nggak bisa lihat. Tapi entah kenapa mereka ngasih tunjuk wujud mereka. Tiba-tiba nongol. Tiba-tiba ntar lari, ada yang lari. Oh, pada saat itu berarti lo bisa melihat? Jujur gue nggak bisa ngelihat. Wow. Gue nggak bisa ngelihat, makanya kan gue bilang gue dari awal tuh nggak bisa ngelihat. Tapi semenjak gue ikut temen gue kayak begini, gue jadi sensitif gitu. Maksudnya untuk sekarang ya, gue udah nggak bisa ngelihat, tapi bisa ngerasain. Ada loh di sini. Ada loh. Dan mereka batuk darahnya juga bukan batuk darah yang udah lu cuma keluar darah. Ngeluarin mutiara kecil segini. Hijau warna. Gue gak tau itu apa. Segini bulat kayak kelereng, tapi kelereng kan gede kan. Ini bener-bener kecil bulat. Itu dia muntah darah bukan sekali, 2 kali, 3 kali terus. Wah, gila. Dan itu yang batuk darah cewek loh, bukan cowok. Posisi dia lagi haid. Tapi tempat itu, lu tahu tempat itu dari mana? Itu rekomendasi dari teman sih. Oh. Gitu. Dan akhirnya kita besoknya pindah lagi nih ke Villa Angker di Cipanas. Gede banget. Kita ngurus izin, kita apa segala macam. Itu gangguannya lebih gila lagi itu. Itu lebih gila lagi. Temen gua jalan, dia sendirian. Jadi memang dia sendiri ngevlognya, gak ada siapa-siapa kan. Itu tiba-tiba kakinya ditarik, gas. Wah, jatuh. Sakit.
Itu malam berarti dia? Malam. Kita tuh syuting tuh pokoknya di atas jam 11 malam. Oh, Bener-bener nyari suasana. Nyari suasana. Hmm. Cuman resikonya Betul. gede banget. Tapi gini, kan biasanya yang gua tahu nih ya, dengan konten-konten explore semacamnya uji nyali kayak gitu, berarti kan punya tim sendiri yang khusus menangani hal seperti itu gitu kan, yang bisa, yang apa. Dan biasanya yang gua tahu ada warga setempat juga yang mungkin paham tentang daerah situ. Saat lu ngelakuin itu, tapi lu ajak orang-orang itu masih warga di tempat yang bisa ngobatin sama tim lu sendiri yang punya kayak gitu-gitu. Kalau warga enggak ada. Oh, kalau warga enggak. Bener-bener kita dilepas gitu aja. Oh, tapi izin Izin udah. tetap izin Tetap dan izin. dipersilahkan aja. Dipersilakan. Tanpa dikasih ibaratnya gini, apa? Hati-hati kalau ini cuman jangan yang di sana. Cuman kalau mau ini jangan yang kayak gini ya, jangan yang ada peringatan kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Oh, Dia cuman pesan ya udah hati-hati aja. wow. Oke. Jaga diri aja. Nama tempat ini angker. Apa karena dilihat lu rame mungkin atau gimana? Karena kita 5 mobil. Oh, ini masih collab ini? Masih collab. Oh, Oke. Kita berlanjut lagi. Pindah lokasi. Oke, lanjut dari situ. Dari situ kita semua masuk. Udah nih kan kita ganti-gantian. Gue masuk nih berdua doang sama teman gue. Kita ngelilingin. Itu ada suara cewek nangis. Selalu diawali sama suara ya. Cewek nangis gitu kan. Nah gue, aduh ini apa lagi sih? Baru juga masuk, kata gue kan baru opening. Udah ada kayak gini-gini kan. Gue muter barang dang depan gue. anjir. Terus gue kan pakai kamera kan, Canon sama GoPro gitu kan. Ada handphone juga gitu. Tiba-tiba GoPro gue mati. Padahal baterai seharusnya aman. Baterai full dan kita tuh bawa cadangan. Karena kita tahu syuting kita itu nggak cukup durasi sejam gitu kan. Karena kan kita cut kan nanti kan. Tiba-tiba mati. Mati, gue pikir baterai habis nih. Tapi nggak mungkin dong. Iya, baru Gue bawa cadangan, Iya. baru setar. Oke. Mati, udah. Kita break tuh, udah nyalain lagi. Tet, kita muter, mati lagi. Lighting, kan pakai baterai. No. Baru lighting yang kotak tuh. Dup. Center, dup. Jantung gue udah pusing. Tempatnya luas, gede. Sinyal susah. Gue kalau ada apa-apa nelfon ke tim, gimana caranya? Teriak pun juga kalau udah ngelihat kayak begituan mana bisa sih? Iya. Gelagapan dong. Iya. Iya kan? Itu. Habis itu udahlah, gue jalan lagi coba. Selesai nih. Gue penasaran dong lihat hasilnya. Hilang. Filenya semua yang udah gue simpen hilang. Anjir. Dan jujur gue kesel, kenapa gitu? Maksudnya kita kan mau produksi di situ kan, mau bikin konten kan izin juga bayar kan? Nggak gratis kita kan? Setidaknya kita ada attitude-nya lah, karena kita mau pakai tempat ini kan? Gangguannya banyak pak. Gue nggak pernah ngeliatin ruwo kayak apa wujudnya, itu kan? Oh di situ lu lihat? Ada gue lihat, gede hitam, hancur mukanya. Gila men. Gue nggak bisa apa. Tapi tadi kan kamera lo file hilang nih. Maksud gue kan banyak youtuber lain juga. Ketika mereka nge-record, apakah mengalami kejadian yang sama kayak lo atau gangguan apa yang mereka alami? Mereka file tetap aman. Tapi lampu mereka semuanya pada mati. Mereka file tetap aman, tetap record, kerekam semua, tapi gelap. Anjir. Percuma. Jadi kayak bener nggak dikasih hasil apa-apa. Nggak Iya. dikasih hasil apa-apa. Iya. Tapi lo dapet gangguan di situ. Bener. Dan temen gue tiba-tiba yang lagi berdiri cuman ngerokok, tiba-tiba gitu terus. Gue pikir
ini mungkin karena efek haid mual kali atau perutnya sakit kali atau mungkin telat makan lambung naik. Kita kan gitu kan. Gua kasih minum, gua kasih roti apa segala macem. Darah. Astaga. Dia yang diserang. Berarti kejadian yang sama darah juga sama waktu yang pertama ya? Iya. Sama. Orangnya sama dia lagi. Oh. Cuman beda lokasi ya. Kalau kemarin kan rumah sakit Bogor, ini villa sekaligus hotel di Puncak Cipanas. Kacau banget ya. Tapi ya bukan cuma di situ ya, walaupun gue pulang ke rumah gangguan tetap ada aja ngikut. Oh sempet berarti sampai lo selesai ngonten pun akhirnya lo ngerasain gangguan-gangguan lain. Ngerasain. Dan ada salah satu temen gue yang dia ngerti lah ya. Dia oke. bilang ada yang suka sama gue. Anjir. Dan dia pengen lo ikut dia. Ini maksudnya yang suka tuh dari lokasi terakhir atau Lokasi terakhir. oh di villa ini? Iya, cewek katanya. Anjir. Suka sama gue. Oke. Ngikut lah tuh ke rumah. Ya gue kan nggak bisa ngeliat ya di rumah kan. Itu pada saat gue lagi di rumah lagi ngerokok di kamar, kan lampu hidup tuh, AC kayak gini di belakang gue. Kalau ada bayangan orang kan kelihatan tuh dari lantai tuh, jalan begini kan. Awalnya bayangan tuh satu, tinggi, kayak dari sini ke pintu situ lah. Oke. Bayangnya mentok sampai ke pintu. Awalnya gue pikir ini apa ya? Ah udahlah, gue main handphone AC, gue swing naik turun. Logikanya kalau di naik turunin angin ada dong di Iya. kepala, di Iya. badan terasa lah ya. Ini enggak. Kok kayak nggak pakai AC kata gue. Gue nengok ke belakang, ya AC masih kok gini. Suhu 16. Masuk berasa banget. Kayak ada di blok gitu jadi ya. Iya. Gue posisi sendiri di situ kan. Udah gue main handphone, bayangan lewat set bolak balik hitam gede. Anjir. Gue panik tuh, gue telepon temen gue yang bisa. Gue video call, ada tuh sosoknya di belakang. Gini, ada tuh sosoknya di belakang. Dan dia itu punya pegangan lah. Temen gue tuh punya pegangan, katanya pegangan dia tuh anak kecil. Oke. Cuman gue kan nggak tahu bener apa enggak kan. Dan dia bilang pegangan dia di rumah gue ada di samping gue lagi ngejagain gue. Nih breed gue. Itu jam 1 malam. Tapi dia ngasih tahu nggak yang di belakang itu tuh sosoknya seperti apa? Hitam gede. Dan itu memang penghuni di situ juga dan beberapa ada yang ngikut dari villa Cipanas. Oh banyak dong yang nempelin lo berarti. Lebih dari 10 di rumah gue. Mampus. Di rumah lu nih lebih dari 10 itu yang memang penunggu situ atau yang ikut dari sana nih Ustaz? Ikut dari sana. Wah, Kalau penunggu di rumah gue itu cuma satu. Yang memang dia stay di situ. yang hitam gede tadi? Oh, oke. Gue video callin kan. Pocong. Anjir. Terus gue kan ada pohon mangga tuh. Pohon mangga gede banget kan. Jadi memang itu tadinya gue kasih lampu, cuman udah enggak. Dia benar-benar gelap. Dan kepercayaan gue, pohon itu kan tempatnya kunti ya. Oke. Kuntilanak merah. Oh ini teman lo bilang gitu. Mm-mm. Anjir. Ini masih video call. Masih video call. Oh, oke. Jadi lu sampai minta temenin gitu kan ibaratnya ya? Karena gue takut, Iya. karena gue di rumah itu sendiri. Lu bayangin, rumah 3 lantai. Mampus. Wah. Dan itu bener-bener gede, kayak gedong gitu, kayak huk gitu. Terus gue sendiri gitu. Terus dapet kayak gitu. Jadi gue tuh ngerasain kayak gitu-gitu tuh semenjak gue uji nyali sih. Sebelumnya gue nggak pernah. Gue sebelumnya tuh cuma denger temen gue pernah ini. Gue nggak percaya. Begitu gue uji nyali, udah ngalamin gue. Bahkan itu di rumah tuh terus berlanjut walaupun ada nyokap bokap gue rame berlanjut, gue yang diganggu. Orang tua gue enggak. Gimana gangguannya? Apa? Jadi gue di kamar nih Oke. jam 12 malam. Kalau manusia itu segede-gedenya manusia deh, segendut-gendutnya jalan di ubin emang ada getar nggak sih? Nggak mungkin dong kalau kita ngomong logika ya. Ini beda.
jalan dari tangga ke depan kamar gua. Itu kenter. Tapi dia berhentinya di depan kamar gua. Gua waktu itu mikirnya gua takutnya maling nih atau siapa nih mungkin nih. Karena ruang tamu depan itu bener-bener gua gelapin sama sekali. Sengaja, karena kan udah gak ada orang nih, gue cuma dalam kamar, toilet juga dalam kamar gue kan. Gue buka, gue senter, gak ada siapa-siapa. Gue tutup, gue ngerokok, ini lagi di bawah. Jadi kayak ember, gue banting gimana sih? Plastik, ember plastik yang bulat tuh yang gede. Itu yang sampai ngikut. Terus akhirnya udah itu sore sekitar jam 7-an, gue mau buka kamar orang tua gue nih. Mau gue buka, mau gue nyalain lampu, baru gue buka ini pintu, ini toilet nih, toiletnya ketutup. Baru mau gue buka pintu, gue buka toilet, wah anjing, gue mundur, gue tutup pintunya. Mampus, merinding gue. Merinding gitu. Gue tutup langsung gue banting pintunya, beneran. Berarti itu semengganggu itunya lu di sana ya? Iya. Dan Makanya sampai lu bener-bener dia ngikut ya, maksudnya sampai bener-bener lu disikat nih habis-habisan nih di rumah nih. Dan itu gue bener-bener merasa, wah nggak beres nih. Kenapa gue terus gitu kan? Nyokap gue, orang tua gue ceritain, mereka tuh nggak percaya. Namanya orang tua ya mungkin ngomongnya, ah itu mah suges lu, itu mah halu lu, dasar lu penakut aja, bla-bla. Nggak lama bokap gue kena. Kena yang kayak gimana nih? Lagi jam 7 atau jam 8 gitu kan. Dia denger di bawah itu ada suara ember, dang sama ketok-tok. Bokap gue turun ngecek, nggak ada apa-apa, emang nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Naik lagi ke atas, baru masuk kamar, dong di bawah. Gue turun lagi sampai 5 kali, nggak ada apa-apa. Di situ cerita langsung besoknya, dapat gangguan lagi kayak gitu. Bokap gue tuh ibadahnya tuh rajin deh, orang tua gue tuh kuat lah ibadahnya gitu kan. Sampai di kamar tuh bikin meja sembahyang apa segala macam gitu kan, nggak pernah kena. Begitu bokap gue ngomong kayak gitu langsung kena gangguannya. Langsung ditunjukin Langsung, ya? makanya gue dalam hati kita jangan pernah nantang atau jangan pernah kita ngomong, gue nggak pernah gini, kita nggak ada yang tahu kok. Jangan sesumbar itu. Waduh, luar biasa. Tapi selain lu nih, kan lu banyak tuh kan sama teman-teman lu yang lain-lain, sama kolab-kolabannya. Ada yang ini nggak sih sampai nge-sharing ke lu juga, bu masih diikutin sampai sekarang dari gara-gara di sana yang kayak gitu-gitu? Ada, dia nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Jadi bener-bener eksistensinya tuh gila sih. Jadi dia lagi mandi, lampu mati, muncul tangan. Mampus. Gue pernah nih tidur, gue nggak tahu itu gue halu apa suges apa gimana. Jadi gue tidur, kan toilet itu kan sliding. Oh, oke. Jadi gue buka space tuh cuma sedikit segini lah. Jadi cahaya ada dong. Itu kayak entah tangan entah apa tuh begini nih, tapi hitam. Begini nih, keluar masuk tangan begini. Gue lihat tuh, apaan ya? Keluar lagi, masuk lagi. Gue buka nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Wah gila, gimana? Itu ikut sampai ke mobil bahkan. Jadi gue sama temen gue yang bisa lah ya. Logika deh, mobil jalan datar kosongan nggak bawa apa-apa, cuman manusia. Masa ya nggak bisa ngebut? Masa iya sih digas nggak bisa ngebut, kan nggak mungkin, nggak masuk di akal kan. Ini gua gas tuh bener-bener berat kayak lo mau beban gitu. Ternyata temen gue bilang jadi ada di belakang. Oh, teman lo yang bisa lihat ini. Ngikut. Sorry, itu lo berarti kejadian itu tahun berapa ya? Dari awal mula lo uji nyali sampai gangguannya? Itu tahun 2020-an. 2020. Oh berarti ya belum terlalu lama Belum juga. terlalu lama.
Oke. Itu nggak bisa gue lupain. Itu nggak bisa gue lupain tuh. Karena sampai gini loh, ngikutin elunya tuh benar-benar ke setiap lu jalan dimanapun ada lu selalu ada gangguan Selalu gitu. ada gangguan itu. Bahkan sampai orang teman gue yang bisa itu ngomong sebenarnya gue itu ada yang ngejaga dari kakek ya, ada yang ngejaga, cuman yang ngejaga gue ini nggak kuat, Oke. nggak sanggup karena mereka terlalu banyak. Nah, berarti kan sebenarnya lo dan teman-teman kalian itu sadar kalau ada efek samping yang sangat mengganggu nih. Terus upaya kalian tuh apa untuk, maksudnya, aduh gak kuat nih diganggu kayak gini. Apa yang kalian lakuin? Ya akhirnya lu ngelakuin apa tuh? Akhirnya karena kita benar-benar udah nggak kuat, udah kita putusin, udah cut aja semuanya, Oh, berhenti untuk konten maksudnya? berhenti untuk konten. Wow. Oke. Dan akhirnya udah gue tutup channel gue. Wah gila. Itu gue ya ngebangun juga nggak mudah ya pastinya Iya, ya, jelas. itu nggak mudah. Akhirnya pada saat itu gue mikir udah deh kita cut aja deh, udah kita cari konten lain aja deh yang nggak berbau mistis kayak gini, karena gue udah capek gangguannya, maksudnya ngikut terus nih, bahkan sampai gue kerja ngikut. Jadi takut. Jadi gue waktu itu lagi syuting film web series, itu genrenya horor, thriller. Ada set di mana fighting, dibunuh, Oh, oke. gitu kan. Nah, itu syutingnya di Bogor, di lebih liang, Iya. tengah hutan. Jadi pada saat itu kita kesana, itu gue lihat nggak ada yang namanya rumah warga, jauh-jauh. Lu mau kemana-mana ya, paling nggak motor, paling nggak mobil. Itu gelap ya, kita nggak berhenti syuting. Maghrib apa segala macam gas terus. Tapi kita udah minta izin, kita sesajen apa segala macam, katanya itu tuh sakral. Oh, oke. Tempat itu tuh sakral banget, apalagi kita syuting horor. Syuting. Udah mau tinggal satu scene lagi, tapi gue kesurupan. Di bawah pohon beringin yang gede banget. Itu gua acak-acak semua itu. Rusuh berarti dia. Rusuh, kru dicakar, tak. Lampu lighting kan gede, itu kotak tuh. Lighting kan banyak, kiri kanan apa segala peralatan. Banting dak patah. Wah gila. Dak patah. Powernya gila Chaos juga. banget itu. Lampu mati semua. Padahal itu satu orang doang yang kesurupan kan? Satu orang cewek lagi. Astaga. Dan dia di situ pemeran utamanya. Oh. Jadi udah berhenti produksi. Berhenti, akhirnya dikeluarin sama orang bisa, masuk lagi. Masuk lagi. Chaos tuh di situ. Sampai sebegitunya juga gitu, ngikut juga kemana-mana. Jauh banget ya. Makanya gue dari situ udah angkat aja deh semua. Yang berbau-bau horor lah ya. Udah nggak mau lagi. Udah kapok, gangguannya banyak banget soalnya. Tapi berarti terakhir kali lo mengalami kejadian mistis itu di dekat-dekat ini atau udah lama? Udah lama, Oh oke. udah lumayan lama. Berarti untuk sekarang bisa dibilang lo udah nggak pernah ngalamin hal kayak gitu lagi ya? Atau? Sempat beberapa hari lalu gue ngalamin lagi sih. Jadi gue lagi enak-enak main handphone nih, lagi enak-enak main handphone, tiba-tiba dalam toilet itu tok 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 tok. Memang tempat gue belakangnya tuh makam sih, bulan banget gitu. Rumah Dan, lo nih? Rumah lo? bukan kosan gue. Oh kosan, oke. Terus sate. Oh, oke. Udah, gua buka, gak ada apa-apa. Tiba-tiba shower, itu nyala sendiri, keluar air. Bener-bener keluar air di situ, gua udah takut jadi-jadinya. Ya logika deh, lu kalau nggak nyalain saklar nggak mungkin ini kan, nggak mungkin, air tuh nggak mungkin hidup. Keran lu nggak puter nggak mungkin hidup deh, itu shower hidup. Kacau banget ya. Tapi maksudnya berarti kan setelah yang lu bilang kan itu baru-baru ini nih ngalamin kayak gitu kan.
sebelum-sebelumnya gangguan yang parah-parahnya itu akhirnya yang lo lakuin apa maksudnya? Sampai yang membuat lo akhirnya sedikit terbebas lah. Apa lo manggil orang yang bisa untuk dikeluarin atau untuk diusir-usirin yang kayak gitu gimana? Jujur gue kurang pinter sih. Oh sempat kurang pintar akhirnya. Berangkat gue kurang pinter. Itu referensi dari temen gue gitu. Oke. Gue langsung kurang pinter, gue ceritain semuanya apa segala macem, terus dia minta tolong videoin seisi rumah gue, semuanya bener-bener suruh videoin ya. Dan lihat ini sih lebih dari 10. Oh. Nggak usah jauh-jauh deh. Gue tuh lagi video call sama temen gue. Jadi gue tuh video call di teras. Jadi gue duduk sini, ini teras dan ini pohon mangganya. Nah di belakang sini itu dapur sekaligus jemuran kan. Gue lagi video call, handphone gue taruh, gue ngerokok. Terus entah kenapa temen gue ini tiba-tiba dada-dada begini. Begini. Terus gue gini, lu dada-dada sama siapa sih? Itu di belakang. Hah? Siapa sih? Jangan gini lu, nenek-nenek. Dan dia bisa berubah wujud jadi apapun. Tapi teman lo yang lo video call ini emang dia bisa ngeliat atau dia Bisa nggak tahu? ngeliat. Oh. Dia bisa ngeliat dan dia memang pernah ke rumah gue. Oke. Dan dia nggak kuat lama-lama. Bentrok. Iya, gue lagi sendiri pak. Dia bilang, Berarti lu banyak gangguan itu semenjak kejadian itu ya? iya. Sebelum-sebelumnya aman-aman aja ya? Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Walaupun gue penakut ya, Iya. nggak pernah sama sekali. Dari situ mulai itu. Waduh, banyak banget. Berarti membawa petaka ya gitu ya? Iya. Terus akhirnya tadi lanjut coba yang tadi lo bilang lo akhirnya ke orang pintar terus akhirnya diapain tuh? Akhirnya dia ngejelasin dulu nih, di rumah lo ada pocong, udah putih, merah, dan bubuk. Banyak sosok-sosok yang memang dia bisa berubah wujudnya. Mau jadi apa aja bisa, mau menyerupai temen lo kayak siapa kayak bisa. Akhirnya dia ngasih gua air yang udah dibacain kan. Dia nyuruh gua mandi pakai itu, suruh gua bener-bener tiap hari minum itu. Jangan sampai habis. Aqua botol 1500 ml. Jadi begitu udah setengah nih, udah lu tambahin aja. Pakai air aqua dan lu udah lo yakin aja yang penting. Sama suruh cipratin semuanya. Bagian rumah maksudnya. Sampai ke mobil. Karena pas gua kesana dia ngeliat di mobil gua ada 2 orang. Itu yang menyebabkan berat. Dan memang jujur gua pernah mau kecelakaan. Pernah mau tabrakan. Jadi gini, gua jam 11 malam itu habis acara gala premier kan. Pulang nih, gue turun dari basement, itu kan lumayan curam tuh, turunannya kan, depan gue mobil, itu rem gue masih bisa pada. Tiba-tiba pas gue keluar, bayar karcis, gue jalan, mau masuk Antasari, itu kan macet tuh, panjang kan Antasari, rem gue belum. Gue nyetir nggak pakai rem. Gue cuma ngandelin, karena itu kan matic ya, gue cuma ngandelin, gue ubah ke 1, terus gue mainin rem tangan. Lu bayangin Antasari naik, datar, terturunan belok. Iya. Di sini kan bak wah ini kalau dan untungnya bukan di turunan ya, kalau turunan udah gue tabrakan. Itu gue hampir mau nabrak loh, karena gue lagi kenceng. Karena gue memang kalau nyetir mobil depan gue kosong pasti gue gas kan. Tiba-tiba ada motor, gue rem itu sampai minyak rem tumpah semua. Bocor, gue cek kolong Sampai hampir mencelakai berarti kan gangguannya yang kayak gitu-gitu. Terus berarti setelah itu lo coba, berarti lo praktekin tuh ya? Yang tadi mandi segala macam dan lo merasakan efeknya lebih baik atau? lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Gue sedikit merasa agak tenang ya, perlahan-perlahan tuh hilang, tapi ya rasa takut ya Tetap ya. ada lah, trauma nggak sih kayak lu ganggu terus gitu kan. Jadi gue kayak yang sekarang udah nggak mau yang sendirian sih. Lebih baik gue keluar dibandingkan gue di rumah sendiri. Itu sih cerita. Dan termasuk gangguan di rumah lu berarti yang kayak suara-suara segala macam udah benar-benar berkurang. Udah benar-benar berkurang. Dan kapok berarti ya. Udah kapok. Apa ya?
hawanya beda loh. Oh, iya. Serius nih, hawanya itu beda banget ketika rumah ada isinya sama nggak ada isinya tuh beda banget. Gue ngerasain banget hawanya tuh apa ya, lembab, panas. Jadi ketika lo habis mandi nih, adem dong. Walaupun misalkan kayak rumah nggak ada AC-nya di ruang tamu atau kipas, seenggaknya kan angin masih masuk tuh. Dan kedua, ini nggak ada sama sekali. Pintu semua dibuka-bukain, pengap sejadi-jadinya. Gila sih, sampai kayak gitu. Itu Tapi untungnya sekarang berarti udah lebih baik lah ya. udah lebih baik lagi. Luar biasa banget nih. Aduh, gimana Vi kalau menurut lo cerita dari Bang Fernando nih? Gila sih, sampai tutup akun YouTube loh ini. Ini wah, Gila Bang. itu satu keputusan yang berarti kan memang Gue udah gak main-main ini Iya. Kak Icang. Dan sebenarnya ternyata dari orang yang bisa dibilang tidak sensitif, ketika kita mendekati hal-hal tersebut, justru kita malah tertarik untuk menjadi, maksudnya tertarik dalam artian kita pun terbuka secara pelan-pelan, atau bisa bilang kita menjadi sensitif tadi yang kayak jadi Kak ke bawah tadi. ya. Makanya jadi lebih sadar dengan keadaan makhluk-makhluk astral yang ternyata dari entah kapan ada di sekitar kita gitu. Wah, itu dia makanya. Ya sebenarnya buat teman-teman ya jangan main-main sih, kalau bisa nggak usah terlalu mencari tahu tentang kehidupan yang memang udah punya masanya sendiri gitu lah. Kalau bisa ya kita berjalan dengan apa yang sedang kita jalanin aja. Mungkin kalau sharing untuk cerita-cerita kayak gini nggak apa-apa. Iya. Kan buat pelajaran juga kan. Cuman ya kita kan nggak bermaksud untuk Nggak musik sih sebenarnya, nggak musik kan kita. kita enggak kan. Nggak musik, nggak. Kita cuman mau tahu aja jadi Iya. cerita orang-orang. Mungkin kalau yang nonton ini juga kan, kalau punya cerita kan bisa juga cerita di sini, Betul. ya kan? Kalau mungkin punya pengalaman serupa nih, sampai yang diobatin kayak gitu juga lah, boleh pokoknya langsung di komen-komen aja di kolom komentar. Kalau menarik nanti bisa dihubungin sama tim kita buat cerita langsung di sini. Terima kasih Bang Fernando nih. Thank you nih, udah mau udah diundang. datang ke sini dan bercerita Thank you, pengalaman Bang. yang sangat luar biasa ya. Wah, terima kasih juga buat semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan share. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Sampai jumpa lagi di Cerat. Selamat datang di Cerat, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang, dan seperti biasa kita ditemani sama Livi Ciananta. Halo semuanya.